Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto karena minggu lalu juga kita nggak terlalu update ya, saya sempat hilang. Dan memang mungkin selama beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan juga mungkin videonya nggak akan tiap hari gitu ya. Saya akan coba update kalau memang lagi ada waktu gitu. Dan kita akan coba lihat dulu untuk update di minggu ini kira-kira bagaimana untuk kripto. Ada beberapa hal yang saya akan membahas juga dengan berita-berita terbaru, khususnya sebenarnya juga untuk minggu ini ya. Minggu ini saya rasa ini menjadi minggu yang akan cukup besar gitu ya untuk kripto, dengan data-data yang akan keluar juga yang akan kita bahas di video kali ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. And kita bisa langsung masuk ke dalam pembahasan di mana market sideways movement sekali. Kemarin kita nggak update, bukan kemarin tapi seminggu belakangan ini beberapa hari kita nggak update, tapi nggak terlalu banyak yang terjadi di market crypto juga. Ya mungkin Dogecoin yang sempat naik, tapi overall sebenarnya masih stagnan. Kita lihat Bitcoin pun di area level 27.900 ya, nggak terlalu mengalami movement yang sangat-sangat signifikan sekali. Ethereum mengalami penurunan 1,5%. Di sini secara 24 jam terakhir kita bisa ada Injective, Mass Network, Stacks, XDC yang mengalami kenaikan, tapi kenaikannya nggak terlalu besar juga. Untuk yang mengalami penurunan kita lihat ada ya beberapa kripto relatif sedikit down ya, tapi nggak terlalu parah juga sebenarnya. Fear and Greed kita di area greed, masih greed karena no significant movement, belum ada movement yang signifikan di dalam market. Nah, kenapa saya bisa bilang minggu depan mungkin ini minggu yang lebih bereventful ya, lebih banyak event dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Oke, kita bahas di sini. Ekonomi data this week, di minggu ini ya. Berarti ini kan kita share hari Minggu, berarti ya minggu depan ya. Ada CPI. CPI selalu menjadi key point ya, poin penting, dan bisa menentukan tren kripto lah gitu ya. Bukan kripto, sebenarnya tren dari global juga. Lalu ada FOMC minutes ya. Biasanya ini Rabu malam, lalu di sini dini harinya. Nanti mungkin kita update. Saya mungkin kalau nggak bisa update di video ya, karena mungkin nggak tiap hari, saya update di Telegram. Ada PPI juga, ada jobless claim, tapi saya rasa secara ini memang lebih ke arah Wednesday atau hari Rabu. CPI dan FOMC minutes ini akan menjadi combo maut untuk kita. Consumer sentiment, retail sales, yes, efek tapi mungkin nggak terlalu besar ya. Kalau secara data ini tanggalnya ya 2023, Maret 2023, karena ini reference month ya. Jadi untuk CPI di bulan Maret itu tanggal rilisnya adalah 12 April ya, jam 8:30 AM ini untuk di Amerika, berarti jam 8:30 PM, 8:30 malam waktu Indonesia Barat biasanya ya. Next, bukan hanya secara data ekonomik. Kalau kita mau ngomongin tentang khusus di minggu ini secara market crypto, ada big event. Event apa? Event Shanghai Upgrade. Saya sempat membuat satu video khusus untuk Ethereum Shanghai Upgrade, dan Shanghai Upgrade ini akan upgrade ya. Ethereum ini akan upgrade yang namanya adalah Shanghai Upgrade. Namanya aja Shanghai gitu ya. Upgrade di 12 April 2023. Berarti kan minggu ini juga ya. Ini dimana stake Ethereum, yang kan Ethereum berubah kan dari proof of work ke proof of stake ya. Jadi sekarang Ethereum yang sudah di stake bisa di unstake. Dan saya rasa ini mungkin akan ada ya, harus ada movement juga sih, khususnya untuk kripto-kripto yang berhubungan dengan Ethereum ya. Ethereum Classic, lalu mungkin LDO, liquid staking gitu ya, liquid staking derivatif LSD, yang mungkin akan ada efek terhadap Shanghai Upgrade ini. Secara positif atau negatif impactnya ini tergantung. Tapi kalau kita lihat tentang Ethereum Network Upgrade seperti ini, di mana mereka bisa withdraw, ini sebenarnya nggak terlalu bagus gitu ya kalau mereka mulai withdraw. Cuma positifnya adalah ini akan menjadi good catalyst untuk kedepannya, karena pasti harus bisa di withdraw gitu ya. Tapi dengan adanya available sekarang gitu ya, bisa jadi akan ada movement dari market juga gitu. Jadi ini next up-nya yang terjadi geopolitik ya. Brazil, Rusia, India, China, South Africa, BRICS gitu ya, overtake G7 nation in global GDP to become economically more powerful. Ini menjadi mereka bisa dibilang ya negara-negara yang mungkin mau menyaingi US juga gitu. Kita lihat US lama-lama sedikit mengalami pelemahan sih kalau kita perhatikan secara trennya ya.
Oke, saya juga mau ada announcement. Ini pengumuman juga ya, yaitu Binance ya. Kenapa Binance? Ini Binance, saya sempat partnership dengan Binance dan saat ini ada eventnya. Eventnya mudah sekali. Kalau teman-teman yang belum register, ini kesempatan untuk teman-teman register. Kenapa? Karena kalau teman-teman register menggunakan link saya ya, linknya ada di deskripsi. Masukkan referral code ini K7RN V5MZ gitu ya. Lihat di deskripsi aja gitu. Kalau teman-teman memang belum ada akun Binance, ini teman-teman bisa dapat voucher. Vouchernya $5 di spot account. Lumayan ya, free gitu ya. Asal teman-teman menjadi new user, register, login dan trade gitu di spot account, atau mau bikin akun baru juga bisa sebenarnya. Jadi ini ya kalau teman-teman belum punya akun Binance, waktunya saat ini karena ini limited gitu ya. Hanya untuk 40 orang pertama saja ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Ya, kalau teman-teman mungkin nonton video ini seharusnya masih bisa gitu ya. Jadi bisa dicoba aja yang belum punya akun Binance. Pengumumannya itu next up juga SushiSwap ya. Sushi lagi ada problem, sempat ada masalah. Di sini kita lihat ini dari Jared. Jared ini adalah head chef, dia bisa bilang CEO dari SushiSwap. Dia bilang ada bug dan minta revoke untuk orang-orang yang pernah transaksi di sushi gitu ya. Dan overall sebenarnya ini udah ke-solve ya, secara ini udah ada positive newsnya gitu ya, approval bugnya. Namun memang ada affected funds gitu, tapi dia bisa dibilang secured a large portion sih ya. Jadi secara mayoritasnya aman gitu ya, tapi pasti ada yang terkena efek begitu. Dan sedikit negatif news untuk sushi. Ini untuk altcoin news. Kita bahas sekarang mengenai mungkin Bitcoin, lalu beberapa hal lagi gitu ya. Kalau kita lihat secara teknikal aja, kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setelah keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Overall Bitcoin, kita lihat ya, ini saya bahas juga kemarin tadi, bahwa sebenarnya market gak terlalu bergerak ya. Kita dari sini seminggu terakhir gitu ya, seminggu terakhir market gak terlalu bergerak, khususnya untuk Bitcoin. Altcoin masih sedikit movement, tapi Bitcoin gak terlalu mengalami pergerakan yang signifikan sekali. Secara time frame 4 jam pun nggak terlalu banyak pergerakan gitu ya di sini. Nah sekarang kita lihat secara outlooknya dulu ya. Kalau kita secara time frame one day, yang teman-teman bisa lihat sebenarnya ini udah di fase resistance yang kita bahas ya beberapa hari lalu, karena belum ada pergerakan juga ya, kembali lagi. Nah saya tapi lihat di sini dia consolidate di resistance ya. Consolidate artinya dia mau mencoba menembus tapi belum bisa menembus gitu ya, konsolidasi dulu di area ini ya. Possible movementnya saya justru melihat mungkin upside. Banyak yang melihat potensi untuk Bitcoin down dulu gitu ya, down, possibly down movement ya, mungkin ke area level 25 seperti yang kita bahas sebelumnya. Tapi dengan dia nggak terlalu banyak pergerakan downside-nya, mungkin possible mungkin dia testing ke area exponential moving average 20 nya di sini 27.500. Tapi saya condong mungkin dia akan ada sedikit push up lagi. Mungkin Bitcoin bisa menyentuh level 30.000 dulu gitu ya, baru ada downside-nya lagi seperti itu. Ini potensi skenario movement yang saya lihat sebenarnya untuk Bitcoin, apakah dia bisa menembus dari resistance ini ya. Tapi kalau kita dari sini selama exponential moving average 20 maupun kotak warna putih ini hold gitu ya, saya rasa ini sebenarnya cukup positif untuk market gitu. Walaupun ini konsolidasi di sini, kita harus lihat movement ini. Hopefully minggu ini akan ada pergerakan seperti ini, kira-kira mungkin dia bisa upside seperti ini, baru nanti kisaran CPI ada movement lagi seperti itu, mungkin reversal ataupun yang lainnya. Tapi ini kita bisa lihat dari market saat ini untuk Bitcoin secara khususnya ya. Untuk Ethereum ya, ini altcoin performanya masih cukup menarik, karena kalau teman-teman lihat ini altcoin khususnya untuk Ethereum ya, ini membentuk high-nya dia ya. Ini di Rabu, berarti di minggu ini ya. Jadi altcoin mungkin secara performing beberapa bagus. Kalau teman-teman lihat Dogecoin pun kemarin ya. Nah Dogecoin ini sempat naik tinggi nih gitu pada saat Elon Musk ganti logo ya, ganti logo Twitter ke Doge. Nah balik ke Ethereum. Nah Ethereum saya lihat ini udah lagi di level key support bentar lagi ya. Kita lihat dari sini hit sekali, hit 2 kali, possible ini hit 3 kali di sini ya. Nah ini pertanyaannya adalah apakah trendline ini masih hold atau tidak ya. Kalau selama trendline ini masih hold, ini masih menarik sebenarnya untuk long Ethereum di daerah ini.
possible untuk take out this high, mungkin membentuk high baru. Seperti itu yang saya lihat ya. Karena di sini kita bisa lihat dia consolidate di sini, dia breakout ya, dia turun, mungkin dia possible retest di area ini, baru dia mungkin bisa naik kembali. Dan ini lumayan movement bagus, mungkin bisa reversal. Dimana Bitcoin pun kalau konsolidasi dan altcoin movement itu juga cukup bagus untuk market seperti itu. Tapi kalau ternyata Ethereum ini breakdown, target saya adalah di area ini 1700, 1717 ya, kisaran area ini. Karena kalau kita stretch ini menjadi area level konsolidasinya dia juga ya. Teman-teman bisa lihat dari sini. Testing sini, jadi possible support area level ini berada di area itu, box yang saya berikan ya. Jadi ini untuk Ethereum. Kita cek Bitcoin dominance. Kalau lihat dari Bitcoin dominance, ini sempat turun ya. Kita bisa dari sini. Ini sempat Bitcoin dominance turun awal minggu kemarin ya. Sempat mengalami penurunan, lalu mulai ada kenaikan lagi saat ini. Ya hopefully sebenarnya trennya udah downside lagi, karena kembali lagi kalau teman-teman secara time frame one day atau one weeknya, ini kita lagi di fase resistance-nya dia nih. Saya coba review dulu ya. Nah ini lagi di fase di trend resistance ini. Apakah bisa kembali pull down lagi untuk Bitcoin dominance, atau dia malah ini tanda-tanda dia breakout, kembali lagi ke one week gitu ya. Atau sebenarnya ini tanda-tanda dia bisa possible breakout di sini gitu ya. Weekly close kali ini mungkin cukup penting, tapi menurut saya nggak terlalu signifikan gitu ya untuk weekly close untuk Bitcoin. Kita lihat weekly close Bitcoin ya, possible kita lihat dari sini movementnya akan menarik. Kalau weekly close Bitcoin, tiba-tiba Bitcoin naik ke atas ke area level 28 ribuan, mungkin close di atas kotak warna biru ini. Karena kalau seperti itu ini cukup bullish kalau dia bisa closing secara weekly seperti itu. Tapi kalau saya lihat biasanya kan weekend low volume juga, dan kita bisa lihat di minggu ini market low volume, jadi kemungkinan besar untuk dia weekly close tiba-tiba melonjak ke area level 28.000 atau 28.500 closing di atas kotak warna biru ini sebenarnya cukup kecil gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini ya, bener-bener dia konsolidasi turun di sini. Kalau kita lihat di weekly di sini sempat konsolidasi juga sebelum breakdown. Saat ini juga konsolidasi juga nih. Apakah ini tanda-tanda kita akan breakout terus masuk ke dalam stage baru? Bisa jadi gitu ya. Tapi ini kita akan lihat dulu movement dulu dari market saat ini. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.